Apa kabar saudaraku? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Hari ini saya mau mengajak saudara belajar dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara masih memakaikan pikiran Kristus di dalam kehidupan saudara, dalam memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini? Bukankah dunia ini sering mengajari kita tentang untung dan rugi, hak dan kewajiban? Sering sekali dunia berkata, itu nggak apa-apa, semua orang melakukannya. Atau dunia berkata, itu tidak boleh, itu tidak akan berhasil. Apakah itu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan? Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran yang paling merajalela saat ini? Pikiran duniawi. Apalagi pikiran untung ataupun rugi. Apalagi pikiran tentang hak dan kewajiban. Apakah itu berdasar kepada firman Tuhan? Filipi 2 ayat 5 tadi berkata, pikiran Kristus tidak sama dengan itu. Kenapa? Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yang kedua, dia mengosongkan dirinya. Dan yang ketiga, dia menjadi hamba walaupun dia Allah. Yang keempat, dia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semuanya tidak adil saudaraku. Menurut dunia. Itu semuanya pikiran bodoh saudaraku. Menurut dunia. Dan kita sering memakaikan konsep berpikir yang seperti itu, sehingga kita tidak lagi memiliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Padahal salah satu syarat untuk diangkat tinggi adalah memakaikan pikiran Kristus. So, belajar dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat ke-9, maka di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus, memberikan nama di atas segala nama. Di Alkitab ada sebuah kisah tentang Naaman, Gehazi, dan Nabi Elisa. Naaman baru disembuhkan dari penyakit kusta oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Sebelum pamit, Naaman membawa persembahan kepada Elisa. Di situ ada Gehazi menyaksikan, tapi Elisa menolaknya. Apa yang terjadi saudaraku? Gehazi seakan-akan tidak terima. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 berkata, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lihat cara berpikir dari Elisa dengan cara berpikir Gehazi, saudaraku. Apa yang ada pada Gehazi? Pikiran duniawi. Gehazi berkata, sewajarnya Elisa mendapat upah. Gehazi berkata, ini pasti berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, demi Tuhan yang hidup. Gehazi berkata, kalau sudah bekerja, mestinya dapat imbalan. Tapi Elisa tidak berpikir demikian. Mengapa? Karena Elisa tahu, kalau Naaman sembuh, bukan karena kehebatan Elisa, tapi karena pertolongan Tuhan. Dua cara berpikir yang berbeda. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Gehazi mengejar Naaman. Lalu dia minta upah itu dengan berbagai macam alasan. Sehingga Naaman memberikan kepadanya banyak sekali. Lalu dipanggillah Gehazi oleh Elisa. Dan Elisa marah sekali saudaraku. Akhirnya Elisa berkata di ayat yang ke-27. Dia bilang begini. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Banyak saudaraku. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, kepada anak cucumu, dan tidak akan pernah bisa sembuh sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari itu Gehazi kena penyakit kusta. Tidak hanya dia dan keturunannya. Tidak hanya untuk 1 tahun, sampai selama-lamanya. Hanya karena perbedaan cara berpikir. Saudara, sering kita merasa, aku punya hak untuk marah. Aku punya hak untuk dapat upah.
Aku punya hak untuk menuntut. Aku punya hak kecewa karena aku sudah berkorban tapi tidak dihormati dan seterusnya. Hari ini saya mau mengajak saudara. Mari hentikan itu. Pakaikan pikiran Kristus. 2 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, tiap hari evaluasi. Apakah kita masih mengenakan pikiran Kristus? Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Setiap hari dalam doa pribadi saudara, datang kepada Tuhan. Adakah pikiranku melenceng Tuhan? Dan yang kedua, saudaraku, Kolose 2:18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang kedua, jangan memiliki pikiran duniawi. Jangan, karena itu bukan pikiran Kristus. Kristus berpikir kepada hal-hal yang surgawi. Dia berkata, pikirkan perkara yang di atas. Dia berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu? Seperti Gehazi, kehilangan segalanya. Kusta tidak bisa disembuhkan sampai selama-lamanya. Saudaraku, adakah pikiran saudara masih sejalan dengan pikiran Kristus di tengah hiruk pikuk dunia ini? Kiranya firman ini menolong saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.